Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang cara kerja sistem pengapian ya. Jadi ini pada mesin konvensional, jadi cara kerja sistem pengapian konvensional. Ya. Untuk itu, mari kita lihat animasi yang akan ditampilkan berikut ini. Ya, ya kita lihat sekarang di sini ada ini ya. Nah, sistem pengapian konvensional. Nah, di sini ya, kita lihat. Ini ada gambar tampilan animasi ya, baterai. Ini komponen sistem pengapian sudah lengkap. Mulai dari baterai ya, kemudian kunci kontak ya. Nih, kemudian coil ya, kita hapus dulu di gambarnya ya. Kita perhatikan saat kunci kontak on, ini di on kan ya, maka arus ini dari baterai mengalir ke kunci kontak. Ini ada tanda panah, dia akan mengalir ke coil. Di coil perhatikan ada warna kuning, ada warna biru. Warna kuning itu untuk kumparan primer, lilitannya primer ya. Ini masih jarang-jarang, berarti sedikit, relatif sedikit ini lilitannya. Kemudian yang ada warna biru ini menunjukkan kumparan sekunder ya. Lilitannya lebih banyak, lebih rapat, lebih padat. Ya, kalau ini agak besar tuh ya kawatnya. Nah, ini yang biru lebih kecil. Itu lilitan sekunder. Lanjutkan ya videonya. Terus dulu ya. Ini arus listrik. Nah, tadi arus listrik ya. Arus listrik akan mengalir ke kumparan. Ini ya, arus listriknya dari sini. Kumparan primer, baru nanti dilanjut ke sini. Nanti dihubungkannya ada dua. Ada yang ke platina langsung kontak void. Ya, ada yang langsung ke kondensor. Yang hubungannya kondensor nanti ke sini. Ke massa. Jadi diberi massa negatif, maka dia di sini negatif arusnya. Ya. Maka ini positif dari baterai. Nah, konduktor dililit oleh lilitan yang diberi arus di sininya sebagian positif, sebagian negatif, maka di sini akan menjadi magnet. Jadi ini konduktornya besi ya, maka dia akan jadi magnet. Maka di sini akan terjadi yang disebut dengan medan magnet, muncul medan magnet ya. Yang nanti kalau ini putus nyambung, nah nanti lihat animasinya ada buka tutup ya. Perhatikan lagi. Nah, ini ya aliran arus. Berikan camnya nih. Ini cam loop ya. Stop dulu. Ini cam loop yang dia pada posisinya nanti mesin hidup, dia akan berputar. Di atas cam loop itu atasnya nanti ke rotor ya. Nanti yang dia akan berputar. Kenapa berputar? Karena dia terhubung dengan mesin. Di dalam mesin itu ada camshaft ya. Terhubung dengan camshaft berputar ya. Dia maka dari crankshaft ke camshaft nanti ke sini, ke pompa oli yang nanti ke cam loop ya. Cam loop ini nanti berputar. Nah, ketika cam loop berputar, dia punya tonjolan. Nah, di pojok-pojoknya sini. Nah, kalau 4 silinder, tonjolannya 4 silinder karena di sini disebutkan tonjolannya sesuai dengan jumlah silinder. Ya, 4 silinder dia tonjolannya 4 silinder. Nah, ketika ini yang merah ini dia terkena kepada tonjolannya, maka si kontak poin platina itu dia akan membuka.
batas membuka ya. Sehingga kalau membuka arus berarti nanti terputus. Yang di sini terputus, yang harusnya tadi kalau tertutup nanti ngalir ke sini. Di sini tertutup, kalau terbuka nanti putus. Nanti sebab-sebabnya nanti kekumparan primernya medan magnetnya akan hilang. Hilang yang tiba-tiba itu akan menyebabkan induksi magnetik ya, akan menyebabkan arus yang akan nanti diserap oleh kumparan sekunder. Kita perhatikan lagi ya. Dia buka tutup ya, setiap masuk ke tonjolan, tonjolan kena, tonjolan buka. Nah, tonjolan buka ya. Dia karena tegangan itu ada juga yang nyampe ke sini. Dia ke kondensor. Dia berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik ya yang tiba-tiba tadi. Ini kemagnetan tegumparan primer hilang secara tiba-tiba ya, karena tadi terputus. Ya. Ini perbesar di sini. Ya terbuka, terputus, barang yang kuningnya berubah, maka dia kemagnetannya tiba-tiba hilang, maka dia akan membangkitkan induksi tegangan. Jadi induksi tegangan tinggi pada komponen sinkronnya akan jadi tinggi, akan merubah yang tadinya dari 12 volt ya, dari 12 volt ini kan dari baterai. Dari baterai itu 12 volt. Maka akibat dari tadi induksi tegangan tinggi ini menyebabkan komponen sekunder itu merubah yang tadinya 12 volt itu menjadi sekitar 20.000 sampai 30.000 volt, atau di sini bisa sampai 22.000 volt ya, atau 20 kilovolt. Maka di sini tuliskan menjadi 20 sampai 30 kilovolt ya. Yang lagi. Itu buka tutup ya. Kemudian yang tadi tegangan tinggi tadi diteruskan dari koil, dia diteruskan ke distributor ke sini. Ya, ke distributor. Berarti kan ini distributor, ini pergerakan dari rotor ini dia diperlihatkan. Ini tutup distributor, di tiap sudutnya tutup distributor ada yang disebut dengan distributor point. Nanti kalau rotornya menuju sini, ada jarak, ada celah ini yang menyebabkan loncatan bunga api ya. Kalau sini loncatan bunga api, nanti ke sini kabelnya ke busi nomor sini. Jadi loncatan bunga api inilah yang diteruskan nanti ke busi ya. Kemudian teruskan ke busi. Perhatikan lagi. Jadi setiap menuju ini ada loncatan api ya. Setiap ke distributor point, si rotor ini ada loncatan api yang nanti dihubungkan ke kabel busi ya. Itu kerjanya begitu. Sehingga nanti ya busi ini nanti si arus yang tadi mengalir dari loncatan api tadi, dia akan mengalir ke kabel busi, ke businya nanti ya. Listrik tegangan tinggi ini akan terus mengalir pada elektroda busi, elektroda yang positif businya yang berada pada insulator. Ya. Nanti di sini akan muncul gas, gasnya nanti terionisasi ya. Karena ada ionisasi maka menjadi konduktor, karena konduktor maka arus listrik mengalir pada celah busi ini. Maka terjadilah loncatan bunga api ya di sini. Spark, loncatan bunga api. Itu ceritanya ya. Cara kerja mulai dari baterai ya, stop, mulai dari baterai ke koil ke distributor, pelatinan nanti buka tutup yang menyebabkan kemagnetan secara cepat hilang, putus nyambung, begitu hilang ada sehingga menyebabkan induksi listrik yang sangat tinggi. Dia akan merubah, jadi kumparan sekundernya merubah tegangan dari 12 volt menjadi 20.000 volt sampai 30.000 volt yang dihubungkan nanti di koilnya ke distributor. Dari distributor rotor ketika dia berputar
mendekati distributor point. Kalau di sini distributor point, maka ada loncatan bunga api yang masuk nanti diserap dan kemudian dilanjutkan ke busi, sehingga di sini busi menghasilkan bunga api ya. Nah, itu mungkin ya cara kerja dari sistem pengapian konvensional. Mungkin pada kesempatan kali ini segitu dulu ya cara kerja sistem pengapian konvensional dengan melihat animasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.